Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita diberi sehat walafiat, kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diizinkan untuk berzikir, kita diizinkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini begitu banyak bala musibah yang menimpa manusia, baik bala musibah itu menimpa dunia atau menimpa akhirat kita atau menimpa agama kita. Terkadang Allah mencoba kita dengan diberi cobaan berupa harta kita dikurangi oleh Allah. Kadang-kadang oleh Allah diberi penyakit, ada juga bala musibah yang menimpa agama. Ini yang menakutkan. Betul hartanya tidak kurang, tapi imannya dikurangi oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Betul badannya sehat, tapi hatinya berpenyakitan. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun manusia hidup di dunia tidak mungkin bisa bebas lepas daripada bala dan musibah, daripada penyakit. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan dunia ini darul mihan, tempat ujian, tempat bala, tempat musibah. Itu dunia. Semua akan dicoba oleh Allah, semua akan diuji oleh Allah. Ada beberapa orang diuji oleh Allah dengan penyakit yang menimpa badannya, macam-macamnya penyakit. Nauzubillah min dzalik. Virus yang sebelumnya tidak ada, sekarang muncul virus baru. Bahkan sekarang ada virus yang belum ditemukan obatnya. Ini semua akan menimpa manusia, baik yang tua atau yang muda, kaya atau miskin, bahkan muslim atau bukan muslim, sing Islam ataupun sing kafir, sing Islam ataupun sing Kristen, semua mendapatkan cobaan, bala dan musibah daripada Allah. Namun bedanya
alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu li amril mu'min." Aku sungguh heran kepada orang beriman. Ketika diberi oleh Allah nikmat, mereka bersabar, mereka bersyukur. Kalau oleh Allah diberi nikmat, syukur, dan itu baik bagi dirinya. Ketika oleh Allah diuji dengan bala dan musibah, mereka bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu pilihan Allah yang terbaik. Allah memilihkan untuk hambanya yang terbaik. Bahkan ada tafsir daripada para sufiyah yang mengatakan, maka alamul hiyar, Allah memilihkan bagi hamba itu yang terbaik. Allah memilihkan bagi hamba itu yang terbaik. Diberi penyakit oleh Allah, itu terbaik bagi hambanya. Di balik itu semua ada kebaikan. Walaupun secara zahir nampaknya kalau orang sakit itu tidak baik, tidak menyenangkan, tapi sebenarnya itu di balik itu semua ada kebaikan. Dalam satu hadis Nabi SAW bercerita, ada beberapa orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan memiliki sayap. Bangkit dari kuburnya dalam keadaan memiliki sayap. Dengan sayap tersebut mereka terbang menuju surga dan berkeliling di surga, menikmati kenikmatan surga. Para malaikat datang, takjub, heran dengan melihat beberapa manusia yang diberi sayap oleh Allah kemudian terbang ke surga. Para malaikat bertanya, umat siapa kalian? Mereka menjawab, kami daripada umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat kembali bertanya, hal justru sirat? Kalian ini kok tiba-tiba di surga? Apakah kalian sudah melewati sirat? Maka menjawab, kami tidak pernah melihat sirat. Kami langsung masuk surga. Kami tidak pernah melewati sirat. Kemudian malaikat kembali bertanya, apakah kalian sudah dihisab? Mereka bertanya, apa itu hisab? Kami tidak pernah dihisab. Kembali ke malaikat bertanya, hai ra'aitum nar, kalian pernah melihat api neraka? Mereka menjawab, jangankan api neraka, asapnya pun, panasnya pun kami belum pernah merasakan. Semakin heran para malaikat. Ada orang masuk surga tanpa melewati sirat, tanpa dihisab, tanpa melihat api neraka. Kemudian malaikat bertanya, bi ayyi amalin niltum hadhil manzilah? Amal apa kalian yang lakukan sehingga kalian bisa masuk surga tanpa dihisab? Dari kubur langsung ke surga. Amal apa yang kalian lakukan? Dijawab oleh mereka, kunna idza khalawna, kami dulu di dunia kalau kami sendiri di waktu sepi, kami malu mau maksiat kepada Allah. Ketika tidak ada orang, ketika tidak ada yang melihat, kami tetap tidak mau maksiat karena kami malu kepada Allah. Ini yang repot. Banyak orang meninggalkan maksiat bukan malu kepada Allah, bukan takut kepada Allah, malu melihat tetangga, malu dengan saudara.
Dengan amal itu semua kami dimasukkan surga oleh Allah tanpa melewati hisab, tanpa melewati sirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan itu saja. Ketika kita oleh Allah diberi penyakit, tandanya Allah memperhatikan kita. Itu tanda perhatian Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya. Kata para ulama, jika kalian merasa cinta kepada Allah, tapi justru Allah memberi bala, nah saya ini cinta kepada Allah, tapi justru Allah memberi bala, justru Allah memberi musibah, justru Allah memberi penyakit, ketahuilah bahwasanya Allah ingin mendekatkan dirimu kepadanya. Makanya kita lihat justru yang paling banyak musibahnya adalah para wali Allah. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Ada seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah yang hidup di zaman sekarang, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumait, maka Allah bihayatihi. Seorang ulama besar, ahli fikih, tapi luar biasa. Bala yang menimpa beliau, musibah yang menimpa beliau luar biasa. Beliau diusir dari kota Madinah, padahal tempat kakeknya di Madinah. Pondoknya tutup, majelisnya dibubarkan. Dia masih hidup sekarang, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah, beliau sempat akan dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi, dimusuhi, dibenci, sampai akan dihukum mati. Ini berarti bukan Allah murka kepada beliau, bukan, justru itu tanda cinta Allah kepada beliau. Disebut dalam satu hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah sudah cinta pada hamba, Allah akan selalu memberinya bala dan musibah. Wa idza ahabbahu hubbal baligh iktana. Tapi kalau Allah sudah sangat cinta, kalau Allah sudah betul-betul cinta kepada hamba, iktana. Ditanyakan oleh para sahabat, apa iktana? Dia akan oleh Allah diambil semua yang dicintai oleh hamba tersebut, anaknya, keluarganya, hartanya diambil oleh Allah. Kalau sudah Allah sangat cinta, semuanya diambil oleh Allah. Jadi kalau kita diberi oleh Allah penyakit, ditimpa bala dan musibah, jangan cepat-cepat sukun terhadap Allah. Bisa jadi Allah cinta, Allah memperhatikan hambanya dan ingin didekatkan kepadanya. Satu lagi, ketika turun ayat "May ya'mal su'an yujza bih", siapa orang yang berbuat jahat, berbuat jelek, dia akan langsung dibalas oleh Allah. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar ketakutan, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man farah ba'da hadhil ayat?" Bagaimana saya bisa bahagia setelah ayat ini turun? Bagaimana saya bisa senang setelah ayat ini turun? Kami takut, wahai Rasulullah, ketika kami berbuat jelek, Allah langsung membalas di dunia. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, maksud daripada ayat itu, ketika ada seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, Allah langsung memberinya penyakit, diberi penyakit oleh Allah, sehingga penyakit itu menjadi kafarah. Penyakit itu bisa menghapus
dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat dia datang dalam keadaan bersih dan suci. Bahkan demam saja itu bisa menghapus dosa seorang hamba. Oleh karena itu, apapun yang datangnya daripada Allah, tidak ada keburukan, pasti datangnya kebaikan. Terakhir, di sini ada satu hadis yang luar biasa. Di sini disebut, terkadang seseorang sudah ditulis oleh Allah sebagai penduduk surga. Orang ini sudah ditulis menjadi penduduk surga, tapi ternyata amal ibadahnya kurang, dosanya banyak. Seharusnya dia ini masuk surga, tapi amal ibadahnya kurang, dosanya banyak. Akhirnya oleh Allah diberi penyakit. Diberi penyakit oleh Allah dalam badannya, sehingga dia terus bersabar, sehingga dia pantas masuk surga setelah dia bersabar menghadapi penyakitnya. Innar rajula la takun lahu daraja inda Allah Ta'ala la yabluha bi amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fa yabluha bi dzalik. Kadang-kadang kita ini sudah ditentukan masuk surga, tapi amal ibadah kurang. Tahajudnya enggak, sembahyang 5 waktu bolong-bolong, posoe enggak ikhlas, ngaji riya, amalnya kurang, pahalanya kurang. Akhirnya oleh Allah diberi penyakit, sehingga dia bersabar dan akhirnya pantas masuk surga. Mudah-mudahan